Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita kembali bertemu di sini. Untuk KIP, apakah yang terakhir ini review yang terakhir? Barangkali ya. Ya, ini temanya fikih. Ada 3 kali KIP kalau nggak salah, 3 kali pertemuan, dan kita akan review kembali. Kita murojaah. Pembahasannya tentang sholat-sholat sunnah, tatawwu, bahasa istilahnya dalam fikih itu tatawwu. Tatawwu itu fi'lu ta'ah. Secara bahasa fi'lu ta'ah. Ketaatan. Atau dalam istilah syariatnya, ya di sini ada ya, secara bahasa fi'lu ta'ah. Ketaatan secara umum. Secara syariat itu adalah fi'lu ta'ah ghairu wajibah. Ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Ya. Fungsinya apa? Kita sholat sunnah, sholat tatawwu, ini sholat sunnah ya. Pertama, supaya bertambah iman, menaikkan derajat, menyempurnakan ibadah yang wajib. Ini fungsi daripada sholat sunnah. Kemudian, di sini ada hikmah. Disampaikan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Anda sendiri yang minum. Antum nggak minum? Hah? Puasa ya? Pada puasa? Ada yang puasa nggak? Mau nyate nih soalnya. Hah? Batalin aja ya? Oh iya. Tadinya niatnya puasa batal ya? Masya Allah. Akhwat udah pada nyate belum? Akhwat? Belum ya? Kasihan ya. Sama saya. Saya belum nyate juga sama. Jadi curhat. Kemarin mau nyate kan? Ternyata tutup. Yang satunya pulang ke Madura. Satu. Hah? Sabar ya. Yang belum nyate nanti mudah-mudahan ada sate. Kita lanjut ke pembahasan. Mas Ahmad. Hikmah sholat apa nih? Sunnah ya. Apa yang pertama? Menutupi kekurangan pada ibadah wajib. Ibadah wajib kita banyak kurang. Pertama, kurang tepat waktunya. 1, suka telat. Yang kedua, kurang khusyuk. Yang ketiga, nggak jamaah gitu kan. Ya itu semuanya ditambal. Ada peluang untuk kita tambal dengan sholat sunnah. Ya sholat sunnah. Nabi mengatakan sesungguhnya amal yang pertama dihisab adalah sholat. Allah berkata pada malaikatnya, dan dialah ya Allah yang maha tahu, lihatlah pada sholat hambaku, apakah sholatnya sempurna atau tidak. Jika sholatnya sempurna, catat ya kesempurnaan baginya. Namun jika ada kekurangan, Allah mengatakan, lihat pada hambaku ada amalan sunnah tidak. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah mengatakan sempurnakan kekurangan yang ada pada amalan amalan wajibnya itu dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan yang lainnya pun demikian. Jadi ditutupi dengan amalan yang sunnah. Hikmah yang lain.
Dalam hadis Allah mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa Allah mengatakan barang siapa yang memerangi waliku, maka aku akan mengumumkan perang, ya. Hambaku wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang wajib yang kucintai. Maksudnya apa ini? Allah mengatakan, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai, yaitu dengan amal sungguh hambaku itu mendekatkan diri, beribadah kepadaku, melakukan ketaatan kepadaku dengan sesuatu amalan yang paling aku cintai. Amalan apa yang paling Allah cintai? Yang dikerjakan oleh seorang hamba? Amalan yang wajib, hukumnya wajib. Kemudian ama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Setelah yang wajib dilakukan, tapi dengan yang sunnah. Sampai aku mencintai. Cintai hambaku. Aku akan memberi petunjuk pada pendengar yang ia gunakan untuk mendengar. Penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Tangannya digunakan untuk memegang, kakinya untuk berjalan. Jika dia meminta, aku berikan, aku kabulkan. Jika dia meminta perlindungan, aku berikan perlindungan. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah daripada sholat sunnah yang kedua, semakin dekat dengan Allah, hingga Allah mencintainya. Keutamaan sholat sunnah yang pertama, aku meminta untuk bisa bersamamu di surga. Minta yang lain. Ada enggak permintaan yang lain? Hanya itu saja wahai Rasulullah. A'inni ala nafsika bikatsratis sujud. Bantu aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan apa? Banyak melakukan sujud, yaitu sholat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dapat menggantikan kekurangan sholat fardu yang tadi sudah dibacakan hadisnya. Baik, sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Sholat sunnah mutlak, ya, sholat mutlak dan muqayyad. Mutlak apa yang dimaksud dengan mutlak? Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab dan tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Antum ingin sholat, ya, mau sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 10 rakaat, ya, bebas. Sholat sunnah mutlak namanya. Kemudian muqayyad itu terikat. Mutlak itu tidak terikat. Nah, muqayyad itu terikat. Dari waktunya terikat, ya. Ada apa namanya? Jumlah rakaatnya juga terikat sesuai dengan apa? Dalilnya. Ada dalilnya, ya. Dibagi menjadi dua, muqayyad itu yang rawatib dan ghairu rawatib. Rawatib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu sudah paham ya? Qobliyah, ba'diyah nanti ada yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah yang ditekankan sunnah muakkadah, kemudian ghairu muakkadah yang tidak ditekankan. Adapun yang ghairu rawatib ya berarti selain qobliyah dan ba'diyah, salat witir, apalagi? Gerhana, apalagi? Istisqa, apalagi? Salat duha, salat tahajud, apalagi? Selain qobliyah ba'diyah itu namanya ghairu rawatib. Namanya juga review. Kita pakai kecepatan tinggi. Istikharah masuk rawatib apa ghairu rawatib? Ghairu rawatib. Sekarang rawatib. Rawatib itu ada dua, muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang rawatib muakkadah ada 10 berdasarkan hadis Ibnu Umar. Jadi saya dengerin suara saya sendiri. Dengan ngopi dulu lah. Bismillah.
Ada yang ikut nggak? Online. Baik. Yang sunnah rawatib ya. Qobliyah ba'diyah yang muakkadah berdasarkan hadis Ibnu Umar ada 10 rakaat. Ibnu Umar mengatakan aku menjaga 10 rakaat dari Rasulullah SAW. Ya. Qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh. 2 ya. 2 rakaat qobliyah zuhur. Berapa? 4. 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berapa? 6 ya. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah isya. Benar ya 10 ya? Nah, itu hadis dari Ibnu Umar. Ditambah lagi nanti dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Qobliyah zuhur. Tadi kan yang qobliyah zuhurnya berapa tadi? 2. Ya, berarti ada pilihan lagi. 2 atau 4. Jadi yang muakkadah ada 10 menurut riwayat Ibnu Umar. Ditambah riwayat Aisyah tadi. Tambah 2 lagi. 10 tambah 2. 12. Keren. Yang ghairu muakkadah ya antara qobliyah maghrib, qobliyah isya, ya kan? Kemudian qobliyah zuhur. Qobliyah zuhurnya 4. Qobliyah zuhur. Ya, yang apa namanya? Muakkadahnya 2 kata ya. 2 atau 4. Ya, ala kulihat. Nanti kita sampaikan di sini. Lihat ya. Lihat ya. Yang muakkadah 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur atau 4 rakaat. Yang muakkadah masih 2 rakaat ba'diyah zuhur. Maghrib. 2 rakaat ba'diyah isya. Ini yang muakkadah. 1, 2, 3, 4, 5, 10 atau 12. Barang siapa kata Nabi, hadis Ummu Habibah, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Gak apa-apa nggak punya rumah di dunia. Ngapain punya rumah di dunia? Ditinggalin. Benar nggak? Udah lama-lama capek ya nyari apa namanya? Ngumpulin duit gitu kan. Ya pergi pagi pulang pagi lagi. Pagi lagi ya. Sampai lunas udah pas lunas itu 15 tahun ke depan itu. Kita wassalam kan. Wassalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat siapa? Ya, buat anak dan cucu. Ya udah kita bikin rumah ya dengan sekarang ghairu muakkadah coba. Ghairu muakkadah 2 rakaat. Oh, ini apa ini? Qobliyah. Ini kok enggak usah ini ya, dicoret aja. 2 rakaat qobliyah zuhur. Oh, ini masuk ke ini. Keumuman. Taruhlah 4 rakaat qobliyah asar ya ada memang. 4 qobliyah asar itu ada. 4 qobliyah. Kalau ba'diyah asar ada enggak? Enggak ada ya. Kecuali Nabi. Nabi mengerjakan ba'diyah asar. Itu kekhususan Nabi. Ada hadisnya. Tetapi menjelaskan kompromikan. Nabi melarang sholat kita ba'diyah asar. Tetapi Nabi secara prakteknya mengerjakan ba'diyah asar. Ya, dikompromikan. Itu adalah kekhususan bagi Nabi alaihi wasallam. Ini apa sini Mas Khair? Mas Heri nih. Kasian banget sih. Kasian banget. Iya. Dia mau ngomong nggak enak. Gini. 2 rakaat qobliyah isya ini juga ghairu muakkadah. Dibilangin. Sholat ghairu rawatib. Tadi yang rawatib sudah ya? Selesai ya? Ini dianggap selesai ini. Yang rawatib ada muakkadah, ghairu muakkadah. Sama-sama 12 dan 12. Atau 10. Ala kulihat.
Coba kita murojaah. Yang muakkadah tadi apa? 2 rakaat qobliyah zuhur, qobliyah subuh ya, 2 rakaat qobliyah zuhur, terus 2 rakaat yang mengadai. Ba'diyah zuhur ya, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Baru berapa? 6 tuh. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya. Nah, udah jangan ditinggalkan. Itu yang minimal, paket hebatnya 10. Tambah lagi 12 rakaat tadi biar dapat ini nih, rumah nih. Tambah apa tuh? Yang muakkadah tadi. Kan masih 10. Rakaat qobliyah berarti 4 ya. Ini 4. Nah, jangan buru-buru. Nanti Jumat ada, sebelum Jumat aja. Qobliyah Jumat itu tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat, yang ada sholat mutlak. Qobliyah Jumat itu adanya sholat mutlak. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai Mas Gale datang mau khutbah. Misalnya kalau jadwalnya Mas Gale gitu. Gitu kan. Enggak, dia khutbah dulu, bukan khutbah. Khutbah dulu ya, khutbah. Amin. Kalau Ba'diyah Jumat Mas Rahmat ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat itu 2 atau 4. Sudah? Paham? Baik. Sholat ghairu rawatib. Nah, sekarang rawatib sudah selesai. Ghairu rawatib ya, ada sholat witir. Disebut witir karena dia ganjil ya. Allah itu Maha Esa dan menyukai yang ganjil. Ada yang dikerjakan berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Yang berjamaah sholat gerhana, istisqa, taraweh, witir. Siapa yang pernah sholat gerhana? Alhamdulillah. Gimana caranya sholat gerhana? 2 rakaat, tapi rukuknya 4. Mas Gale, 2 rakaat, rukuknya 4 kali. Iktidalnya berapa? Berarti iktidalnya 4 juga sama ya? Enggak ya? Enggak ya? Pokoknya rukuknya 4 kali. Jadi rakaat pertama ya, baca Al-Fatihah, rukuk lagi, kemudian berdiri, sedekap lagi, Al-Fatihah lagi. Lalu rukuk, iktidal, sujud. Nah, rakaat yang kedua sama seperti itu. Setelah itu khutbah. Khutbah ada khutbahnya. Baca yang panjang. Kalau hafal ya, kalau enggak hafal ya pendek juga apa-apa. Istisqa siapa yang pernah sholat istisqa? Hujan, minta hujan. Di lapangan, seperti sholat Id. Sholat Id itu. Seperti sholat Id. 7 takbir, kemudian 5 takbir. Ada khutbahnya, betul. Sholat tarawih, siapa yang pernah sholat tarawih? Masa nggak pernah? Nah, ini yang berjamaah. Sholat duha, boleh nggak jamaah sholat duha? Sholat duha boleh nggak jamaah? Mas, jamaah? Asalnya jamaah itu duha itu sendiri, tetapi kadang-kadang ya, kadang-kadang Nabi itu kadang ya itu jarang sekali. Pernah Nabi itu sholat duha berjamaah, ya, tapi tidak dijadikan kebiasaan. Jangan, tidak dianjurkan sama sekali. Nabi itu pernah sholat jamaah duha karena ditraktir makan, sama seorang sahabat itu kan sebagai bentuk terima kasihnya, ayo kita sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah. Yang imam siapa? Nabi. Seneng banget itu. Makanannya nggak seberapa, tapi di rumahnya sholat, jadikan tempat sholat Nabi, kemudian jadikan sholat bersama dengan Nabi. Baik, itu sholat duha. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholatnya sendiri, tapi sesekali itu boleh berjamaah. Sebagaimana halnya sahabat Hudzaifah ibn Yaman, kemudian Abdullah bin Abbas. Nabi sholat tahajud, ya, beliau jadi makmumnya. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah,
1 sampai terakhir. Lanjut lagi surat Ali Imran sama 3 surat itu An-Nisa. 5 juz. Rakaat pertama 5 juz. Ya. Insya Allah setelah itu bengkak gitu. Kalau kita. Nabi memang bengkak loh Nabi itu. Kakinya bengkak gitu. Udah gini-gini duduk. Kapan selesainya Ustaz gitu. Sholat sunnah fajar ya, fajar. Sekarang lanjut ke sholat sunnah fajar. Ini tema yang kedua, KIP yang kedua. Faedah dari sholat qobliyah subuh, rokaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi mengatakan 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya maksudnya apa? Harta, keluarga, anak, perhiasan dunia, ya, fulus, apalagi, ya, semuanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi sangat menjaga 2 rakaat qobliyah subuh sampai ya beliau melakukan dalam kondisi safar pun dilakukan. Tetap mengerjakannya ya meskipun bangun kesiangan. Bangun kesiangan jangan buru-buru langsung sholat subuh, sholat qobliyah subuh juga. Itu juga dikodok. Kesiangan itu maksudnya kan kodok ya. Kodok. Yang dikodok jangan sholat subuhnya saja. Qobliyah subuhnya juga dikodok. Gitu. Walaupun udah terbit. Nabi kan pernah seperti itu. Ketika perang. Yang biasa. Ya, bagi yang biasa. Kebiasaan telat jadi nggak pernah qobliyah subuh ya. Ya ketahuan deh. Ya. Bolehkah sholat sunnah saat safar selain sholat witir dan qobliyah subuh? Sholat sunnah saat safar itu nggak boleh sholat sunnah rawatib ya, karena ada larangannya. Rasulullah pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya menghadap ke arah kendaraan mengarah, beliau berisyarat dengan kepala. Ya. Ketika safar boleh sholat sunnah mutlak boleh. Yang terlarang sholat sunnah rawatibnya. Ya. Jadi hadis yang menafikan Nabi melakukan sholat sunnah saat safar dimaksudkan adalah sholat sunnah rawatib yang tidak boleh dinafikan, yang dinafikan sholat sunnah rawatib. Selain qobliyah subuh ya, qobliyah subuh dan witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW walaupun safar. Syekh bin Bas mengatakan disyariatkan ketika safar meninggalkan sholat rawatib kecuali qobliyah subuh dan sholat witir. Sholat witir jangan ditinggal. Ketika safar, apalagi tidak safar. Nggak pernah bangun Ustadz, berarti sebelum tidur usahakan sholat walaupun 1 rakaat, sholat witir. Perkara mau sholat malam lagi nggak apa-apa nanti tanpa witir. Tata cara sholat qobliyah subuh. Pertama, sholat dikerjakan 2 rakaat ya, qobliyah subuh. Yang kedua, sholat rawatib qobliyah subuh dilakukan dengan ringan saja. Tidak usah panjang. Ya. Bacanya surat Al-Kafirun rakaat pertama, yang kedua surat Al-Ikhlas. Di antara hikmahnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas karena di dalam 2 surat itu terkandung tauhid ilmi dan amal, tauhid ilmu dan amal. Tauhid ilmu itu tauhid rububiyah, sifat, dan tauhid al-i'tiqad wal qasdu tauhid uluhiyah. Ini terkandung dalam Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hafal nggak Al-Kafirun? Hafal ya. Sampai takum dinukum aliyadin ya. Nggak muter-muter ya. Ini Al-Kafirun kayaknya pendek kok, panjang banget ya. Nyampe. Ya kalau lagi banyak pikiran gitu. Apakah setelah Al-Fatihah ada bacaan surat yang lainnya? Ada alternatif yang lain maksudnya? Lain surat apa tadi? Cari, nggak usah nyari lah, Al-Kafirun Al-Ikhlas cukup insya Allah. Yang lain ini surat Al-Baqarah 136 ya. Dan ini rakaat pertama.
Rakaat yang kedua Ali Imran ayat 52. Satu ayat ini. Satu ayat aja, cuman panjang. Surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum lahu muslimun. Allahu akbar. Nah, ini ayat rakaat pertama. Rakaat kedua, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ini rakaat yang kedua. Ali Imran ayat 52. Atau Al-Baqarah 136, kemudian ayat rakaat keduanya Ali Imran ayat 64. Ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bih wa la nusyriku bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Itu alternatifnya selain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian setelah qobliyah subuh, berbaring setelah sholat rawatib qobliyah subuh. Waduh, itu sunnah aja ya, tidak menjadi kewajiban ya. Ini di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah qobliyah subuh, adzan subuh. Memang qomatnya lama, lama. Itu ya. Nah, ini imam sama makmum nunggu. Ini enggak sunnah, nunggu imam. Ada yang mengatakan berbaring itu hukumnya sunnah mutlak ya, sunnah secara mutlak, wajib, makruh, menyelisih perkara yang lebih mustahab. Berbaring intinya kesimpulannya hukumnya sunnah. Dianjurkan sunnah saja, tetapi syaratnya pertama berbaring dilakukan di rumah bukan di masjid. Yang kedua dipastikan tidak ketinggalan sholat subuh. Berbaring loh, tidak tidur. Karena Nabi capek sholat malam. Kalau kita capek tidur, kita udah cukup tidurnya. Lah tidur terus. Nabi kan sholat terus. Kemudian sampai subuh atau mendekati subuh. Setelah itu ya qobliyah subuh berbaring sebentar, capek. Bentar sekali. Lakukanlah sholat sunnah di rumah. Ini yang sunnah juga. Sholat sunnah itu sebenarnya di rumah. Jadi kalau sholat sunnah kalian di rumah, jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Kuburannya malah buat ngaji, rumahnya kayak kuburan. Ini kebalik. Mestinya kuburan itu tempatnya sepi, nggak boleh kita seribut di situ, hening. Ya, situ ziarah boleh, tapi nggak usah berisik. Dan berisik di situ. Ya udah doakan saja. Doakan, banyak doa, mengingat kematian itu di antara apa namanya? Tujuan daripada ziarah. Sebaik-baik sholat dari kalian adalah sholatnya apa? Sebaik-baik sholat seorang adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Kecuali kalau memang itu tadi masjidnya LQ. Ya, masjid LQ langsung qomat, repot ini. Sudah antum mendingan sebelum azan udah di situ. Dilihat gitu. Kemarin ceritanya Mas udah sholat gitu kan, ini adakah kodok sholat sunnah fajar? Iya ada. Kalau kodok itu ketinggalan kan kodok. Kapan dikodok sholat qobliyah subuh itu? Yang lebih bagus itu ketika masuk waktu duha, ketika matahari sudah meninggi, atau setelah sholat subuh juga boleh. Setelah sholat subuh juga boleh. Waktu afdolnya ketika masuk duha itu ya waktu afdolnya. Ya. Kemudian bolehkah menggabungkan kodok, ya apa nih? Kodok sholat sunnah subuh dengan sholat duha? Ya nggak boleh. Syekh Utsaimin menjelaskan tidak boleh menggabungkan antara mengkodok sholat sunnah di waktu duha. Wah sekalian sholat duha deh. Dijadikan satu deh, sholat duha dan mengkodok sholat qobliyah subuh. Karena dua-duanya berbeda. Ya. Ghairu apa namanya? Pokoknya berbeda. Kodok sholat rawatib itu terhitung sebagai sholat duha. Kodok sholat rawatib subuh tidak terhitung sebagai sholat duha. Dan sholat duha pun tidak terhitung sebagai kodok rawatib qobliyah subuh.
Sesuatu yang berbeda tidak boleh digabungkan. Lanjut, sholat sunnah zuhur sekarang. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Sunnah muakkadah ada yang muakkadah dan ghairu muakkadah ya. Baik. Jumlah rakaatnya 44, 42 atau 22. Kemarin kita sampaikan 22, 42 atau 44 sama aja dibalik. 4 qobliyah zuhur, kemudian 4 ba'diyah zuhur atau 4 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur atau 2 qobliyah zuhur dan 2 ba'diyah zuhur. Masing-masing ada ya 2 rakaat apa namanya? Sebelum zuhur. Kemudian ini ada hadis yang lainnya dari Aisyah juga. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dikerjakannya bagaimana? 4 rakaat itu ada 3 cara. Dengan dua-dua ini yang lebih afdol, ini yang lebih sunnah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini kan 4 ya. Ada yang melakukan 4 rakaat langsung 1 salam ya. Secara keumuman hadis bahwa Nabi ya sholat 4 rakaat. Gitu. Ya, tetapi 2 kali tasyahud. Seperti sholat apa? Sholat isya. Seperti sholat isya ya. Ada tahiyat ala kulihan ya ada nih, ada 1, 2, 3. Ada 3 cara. Tetapi yang paling sunnah adalah dilakukan dengan dan siang sholatul lail wan nahar masna masna. Sholat malam dan sholat siang, sholat sunnah itu dilakukan masna, 2 rakaat ini. Ya, ini yang lebih sunnah. Kemudian bagaimana jika luput dari sholat sunnah zuhur, ketinggalan, ya terluput, dikodok, boleh dikodok. Setelah sholat zuhur, wah saya belum qobliyah zuhur. Rakaat boleh. Kalau luput dari sholat 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, lupa nih. Nah gimana mengkodoknya? Mengkodoknya setelah sholat asar. Ya, boleh mengkodok saat ini setelah sholat asar sebelum matahari menguning. Namun hendaknya hal ini tidak jadi kok setiap hari kan enggak juga. Ya. Nabi pernah mengkodok ya qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur kalau nggak salah. Itu dikerjakan sholat setelah sholat asar. Ditanyakan ini sholat apa? Ini saya tadi sibuk. Ada rombongan dari Abul Qais misalnya, sahabat Abul Qais yang kalau nggak salah mau masuk Islam, saya sibuk ngurusin mereka sehingga terluput dariku sholat sunnah zuhur, aku kerjakan setelah asar. Apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat? Tadi ditanyakan, ya kan? Ditanyakan. Ya. Mana nih? Hmm? Kalau azan 2 kali kita nggak sholat qobliyah, apa namanya? Qobliyah Jumat nggak ada 2 rakaat qobliyah Jumat. Jadi nggak ada ya. Qobliyah Jumat itu 2 rakaat itu tidak ada. Yang ada adalah sholat mutlak. Sholat mutlak. Di sini nggak ada sih. Ya, tadi udah siapkan. Sholat apa tadi? Oh ini. Nih. Hadisnya ya, saya bacakan dari Salman Al-Farisi. Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Nabi mengatakan, tidaklah seorang laki-laki mandi
Ya, dulu qobliyah Jumat itu yang dimaksud adalah sholat sunnah mutlak, bukan hanya 2 rakaat ternyata. Ya, itu jadi nggak ada qobliyah Jumat 2 rakaat. Qobliyah Jumat yang dimaksud adalah sholat sunnah mutlak. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai adzan yang pertama itu kan ada 2 adzan ya. Nah, itu sholat ya, sholat masih sholat terus. Sampai apa? Sampai imamnya naik mimbar gitu. Sholat lagi. Nah itu. Yang sunnah seperti itu. Ya, yang dimaksud dengan qobliyah Jumat itu adalah sholat sunnah mutlak. Atas misalnya 11:30 antum ke masjid nih. Ya, sholat terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu sampai khotibnya siap naik mimbar. Itu yang sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi. Nah, sekarang sholat ba'diyahnya ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Gitu. Baik. Sholat sekarang qobliyah rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang sholat ya qobliyah asar 4 rakaat. Ya, pada muakkadah, tidak muakkadah. Mau diambil, silakan. Nah, apakah setelah asar ada sholat sunnah rawatib? Tidak ada. Ya, tidak ada sholat asar. Namun ada riwayat dari Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Ini ada dalilnya. Ya, ada baik sembunyi mau terang-terangan yaitu 2 rakaat qobliyah fajar, qobliyah subuh dan 2 rakaat ba'diyah asar. Coba perhatikan bagaimana. Yang dimaksud adalah ya tidak boleh sholat sunnah setelah asar karena itu waktu yang terlarang ya. Sholat sunnah setelah asar itu nggak boleh. Adapun yang dilakukan Rasulullah SAW adalah oh iya, oh ini kok nih. Ini intinya ini adalah kekhususan bagi Nabi SAW ya, kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi masih boleh melakukan sholat yang punya sebab asar kalau qobliyah masjid namanya apa? Sholat tahiyatul masjid walaupun qobliyah asar karena kita baru masuk sholat baru masuk masjid ada sebabnya nggak apa-apa. Sholat gerhana qobliyah asar boleh nggak? Karena ada sebabnya ya nggak apa-apa. Sholat setelah melakukan tawaf tahiyatul masjid masuk masjid qobliyah ba'diyah asar misalnya. Sholat asar dia kemudian ke masjid dari satu masjid ke masjid lain misalnya. Paham? Misalnya ada kajian, misalnya dia menghadiri kajian di satu masjid, belum sampai masjid dia udah sholat asar dulu karena nggak nyampe nih, sholat asar dulu di masjid lain. Ada kajian kan, ada kajian setelah asar ada kan? Iya. Dia baru masuk tuh sholat, waduh ini kan nggak boleh setelah asar kita sholat, nggak apa-apa karena sholat apa tadi? Tadi di masjid, paham? Misalnya tawaf antum, tawaf, habis asar tuh, nah, setelah kan udah sholat asar tuh, baru tawaf. Nah, setelah tawaf disunahkan sholat sunnah. Boleh nggak setelah asar? Boleh. Ya, karena ada sebab, karena dia setelah melakukan tawaf. Sholat jenazah. Nah, setelah asar kita sholat jenazah. Ada bagi yang mau saja, berarti nggak ditekankan. Ya.
Terus apa nih? Sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib itu termasuk muakkad. Oh, kenapa nggak keluar? Oh berarti anu bukan. Itu, oh iya. Nggak tahu ini gimana. Oh, di sini agak kurang. Nggak keluar. Oh, oh. Gimana Mas Wedot? Hah? Ini gimana? Iya dong. Pakai online. Ya udah, ini bisa kan? Benerin aja sebentar, sebentar. Tuh, silakan diminum Mas Kali kopinya. Situ. Ada satu KIP dengan Ustadz Kamal. Itu. Nah, itu pas yang fikih yang terakhir. Karena saya terakhir itu malah nggak ngisi. KIP-nya udah lengkap belum? Prosesnya udah diisi semua? Ada yang belum? Ada yang kosong terakhir, ada yang lewat. Ada yang lewat, berarti yang fikih yang terakhir ini nanti. Ini yang masuk nih. Sekarang, nah ini sekali yang Mas Antum KIP terakhir nih. Yang Antum tertinggal ini. Udah ya? Nah ini kita masuk ke KIP terakhir untuk yang fikih.
Tes, Afwan. Ini ada muskilah di apa laptopnya ya. Itu masih terekam nggak, Mas? Masih ya? Bagikan apa nih? Ayat. Sampai mana tadi, Mas? Suara. Kelihatan nggak? Sholat sunnah dia maghrib ya, Pria? Baik nih, coba lihat. Coba hasilnya gimana? Kita nggak ngaji pakai HP juga bisa ya. Sholat sunnah dia maghrib, ya kan? Bisa disuruh. Sholat sunnah dia maghrib, hukumnya tadinya muakkadah apa ghair muakkadah? Muakkadah. Yang dibaca juga sholatnya pendek ya. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Sama ya? Iya, sama. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya sering mendengar Rasulullah SAW ketika beliau membaca surat sunnah, qobliyah maghrib, membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Salat sunnah ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya juga dilakukan di mana? Di rumah sunnahnya ya. Di rumah. Ba'diyah isya sama Ustaz. Al-Kafirun sama ya juga? Ya. Bentar ya. Ya, Pak. Sholat rawatib isya lebih utama dilakukan di rumah sebanyak 2 rakaat, yaitu dilakukan setelah sholat fardhu. Iya, itu. Ini dari Abdullah bin Syakik ini. Hadis Abdullah bin Syakik, aku telah bertanya kepada Aisyah tentang sholat sunnahnya Rasul. Maka beliau radhiyallahu anhuma menjawab, beliau dahulu sholat di rumahku, di rumahnya Aisyah, sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian keluar rumah. Dan sholat, berarti qobliyah zuhurnya di rumah kan? Dan sholat mengimami manusia, Nabi. Jadi imam. Kemudian masuk dan sholat 2 rakaat. Ba'diyah zuhur. Di rumah lagi. Beliau SAW dahulu mengimami manusia, yaitu sholat maghrib. Kemudian masuk rumah. Ba'diyah maghribnya di mana? Di rumah. Dan mengimami manusia, sholat isya. Dan masuk rumah lagi. Ba'diyah isyanya di mana? Di rumah. Tapi dilihat anunya ya, dilihat kondisi. Kalau rumahnya jauh, atau nggak pulang ke rumah, misalnya Mas Wedoknya di sini, ya udah di sholatnya di mana? Itu bisa. Ini share screen. Udah ini. Ini kan yang ikutan? Ini ngikut. Ya udah bener, lanjutlah. Jadi sekarang yang HP laptop ngikutin HP. Iya. Ya lanjut, beberapa masalah berkaitan dengan sholat rawatib. Berarti saya bisa WF, apa kalau jalan-jalan? Anywhere. WF. Beberapa masalah berkaitan dengan sholat rawatib. Bolehkah menggabungkan sholat rawatib, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu? Syekh Sa'di mengatakan, apabila seorang masuk masjid di waktu sholat rawatib, maka dia bisa mengerjakan sholat 2 rakaat dengan niat rawatib dan tahiyatul
masjid sekaligus. Dengan demikian tertunailah dengan mendapatkan keutamaan keduanya. 1 sholat, 2 niat. Boleh. Tahiyatul masjid dan qobliyah subuh misalnya. Misal ini. Qobliyah zuhur misal. Iya, sama. Termasuk. Ya. Dan demikian juga sholat sunnah wudu bisa digabungkan dengan keduanya. Rawatib dan tahiyatul masjid digabungkan dengan salah satu dari keduanya. Ini jawaban dari Syekh Sa'di. Hah? Boleh. Sholat lagi disendirikan. Tahiyatul masjid sendiri. Qobliyah subuh sendiri. Atau setelah wudu sendiri. Nggak masalah. Kalau ada waktu. Disendirikan boleh. Digabungkan boleh. Memutuskan sholat rawatib ketika sholat fardu. Ya memang begitu hadisnya. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat dikumandangkan tidak ada sholat lagi sunnah kecuali sholat fardu. Kecuali kalau sholat sunnahnya sudah hampir selesai, sudah ruku, qomat gitu. Kita i'tidal, sujud, kemudian duduk di atas sujud, apalagi sudah duduk di atas sujud atau sudah tahiyat akhir, nggak usah dibatalkan, lanjutkan berdasarkan fatwa dulu juga dari Syekh bin Bas. Nggak masalah. Kalau sebelum rukuk berarti biasanya kita lagi rakaat Rakaat kedua. Terus qomat kan? Ya lanjutin aja dulu. Tapi kalau sebelum dipercepat. Udah maksudnya kita sebelum rukuk. Belum rukuk masih berdiri. Iya, berarti dibatalkan. Iya, takbiratul ihram bersama imam. Lanjut, ada lagi? Apabila mengetahui sholat fardu akan segera ditegakkan, apakah disyariatkan mengerjakan sholat rawatib? Ya enggak dong. Bentar lagi, kelihatan Ustadz Galih, Imam Galih sudah datang. Oh ini kan berarti bentar lagi nih sholat. Kecuali datangnya bukan ke masjid, ke arah toilet misalnya. Oh ini ada kebutuhan ini, ada hajat ini, ada hajat khusus. Berarti masih lama nih imamnya, ya kita sholat. Tapi kan udah, bentar lagi udah tidak perlu. Hukum sholat sunnah yang dilakukan seorang pekerja, pegawai, ya setelah sholat fardu, ya nggak apa-apa. Dia qobliyah nggak masalah. Kalau sholat duha boleh nggak? Sholat duha ya nggak boleh. Dasarkan apa ini? Syekh Utsaimin menjelaskan. Adapun mengerjakan sholat sunnah ghairu rawatib. Ghairu rawatib tahu ya sholat duha itu. Kalau rawatib kan qobliyah ba'diyah. Kalau mengerjakannya ghairu rawatib setelah sholat fardu maka nggak boleh di waktu kerja. Karena waktu yang digunakan itu merupakan bagian dari waktu kerja. Semisal akad menyewa dan pekerjaan lainnya. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Dan sholat sunnah aja nggak boleh. Kenapa? Amanah kerja. Ini nggak sholat, main game. Apa hukumnya main game waktu kerja? Sholat sunnah saja yang ghairu rawatib kata Syekh Utsaimin nggak boleh. Apalagi main game. Saya nggak ngomongin di sini nggak ada sini. Enggak. Di sini ya ada. Nanti habis dari sini nggak tahu. Ketawa lu. Ada yang tersinggung ya. Katanya menyimak dan mengakui ya. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat. Ya silakan. Mungkin pertanyaan saya sekitar 2014 tahun lalu itu kan saya kan waktu kuliah panitia kajian Ustaz. Panitia. Betul. Kemarin tuh yang ngisi Ustaz berada juga. Masya Allah. Belum selesai jawaban Ustaz di waktu kita. Jadi tuh kemarin tuh saya kan ketika kita panitia Ustaz itu setelah sholat asar kita buat kajian. Ya bisa ya. Terus kemarin tuh saya sudah sholat asar dulu jam 5. Ketika lagi untuk ngisi kajian kita sebagai panitia masuk, itu saya sholat sunnah. Ini lagi Ustaz. Panitia ya, panitia itu apa fungsinya dia di situ? Kalau cuman mampir saja, ambil menyiapkan kajian kita. Terus ikut ngaji nggak itu? Oh ya udah, nggak apa-apa, sholat sunnah. Jadi apa namanya tahiyat masjid. Sudah sholat asar, saya sholat sunnah lagi Ustaz. Iya nggak apa-apa, boleh. Ya. Memang begitu adabnya.
Nabi mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta fala yajlis hatta yarka rakaatain atau kama qala sallallahu. Ketika masuk masjid jangan duduk fala yajlis sampai dia yarka rakaatain. Salat 2 rakaat. Itu hadis. Wajib yang lebih apa namanya? Lebih kuatnya adalah wajib. Karena sebab karena dia masuk masjid. Kalau bisa kita udah sholat asar jamaah di masjid yang lain. Apa? Iya betul. Ada apa namanya sebab yang lain. Antum masuk masjid lain, ya sholat, ya tahiyatul masjid, kemudian jamaah, kemudian ngejar sholat apa namanya kajian tuh habis asar. Nah itu kan masuk masjid lagi. Oh tahiyatul masjid lagi, baru lagi betul. Makanya ketika Nabi khutbah, inilah di antara dalilnya kenapa wajib, di antara dalil wajibnya tahiyatul masjid, ketika Nabi khutbah ada sahabat yang telat apa namanya datang Jumat, ya dia duduk langsung, suruh berdiri, sholat. Nah itulah. Apa hukumnya mendengarkan khutbah dalam apa namanya dalam Jumat? Wajib. Nah, Nabi menyuruh sahabat itu untuk sholat. Tidaklah Nabi memerintahkan sholat tahiyatul masjid, ya, untuk meninggalkan apa? Meninggalkan khutbah, kecuali untuk melakukan perbuatan yang wajib juga gitu. Itulah diantara dalil kenapa tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baru datang sholat dulu. Nah, itu yang benar sholat dulu. Iya. Itu yang mendengarkan khutbah, apalagi yang mendengarkan kajian bukan khutbah. Mendengarkan kajian apa hukumnya? Ya enggak, sunnah. Enggak. Sunnah kan? Yang menuntut ilmu lah secara umum, iya wajib. Cuman kita lebih ke situ pembahasannya. Apa ya fenomena dulu tuh misalnya kita panitia kajian itu kayak apa namanya? Oh yang panitia ini sibuk nih ngurusin kajian. Jadi itu kayak dalih untuk panitianya ya udah mereka enggak dengerin mereka dengerin tapi di luar gitu. Jadi gitu ya. Kecuali kalau dia cuma benahin sebentar berarti dia nggak masuk masjid dia. Ya, terus dia keluar kan. Ya kasihan memang itu. Itu kalau kajian Ustaz Yazid langsung diomelin. Sampai apa namanya panitia itu nggak tahu itu Ustaz Yazid kan. Disebar brosur gitu. Satu. Ini panitianya gimana sih? Ini nggak pernah kajian berarti. Ustaznya nggak kenal dikasih brosur. La ilaha illallah. Baik, sampai sini. Cukup ya? Kita terakhir untuk semester ini. Semoga antum panjang umur ya. Amin. Jangan